Selamat malam Doteris, balik lagi di Dotem Dongeng Tengah Malam. Ketemu lagi sama gue Davi dan sekarang gue lagi sama Naya lagi nih. Hai guys. Karena Naya punya cerita yang menarik dan pastinya horor. Tuh. Gimana nih kabar lu, Nay? Alhamdulillah baik sih. Kabar lu gimana? Alhamdulillah juga baik. Semoga kabar penonton juga baik-baik aja ya. Oh ya guys, ini juga kita episode spesial karena kita first time podcast sambil live streaming sih. Iya. Nah, kalau kalian punya cerita yang menarik dan pastinya horor, kalian bisa sharing ke kita lewat email kita yang ada di deskripsi di bawah ini. Ya udah. Jadi gimana nih, Nay? Jadi gue tuh mau ceritain tentang pengalaman horor temen gue lagi, temen pesantren gue lagi, tapi beda orang, terus beda cerita juga. Nah dia tuh ngalamin kayak kejadian horor waktu dia LDKS pas dia SD sekitar kelas 4 apa 5 gitu. Emang SD ada LDKS ya, Nay? Kalau sekolah gue ada sih, waktu itu sekitar kelas 4-an ada, emang nggak ada? Kalau sekolah gue nggak ada sih, belum ada. SMP kan? Iya, pas SMP. Nah, pasti seru banget gak sih cerita yang Naya mau bawain ini? Daripada nunggu lama, kita langsung ke ceritanya aja, guys. Oke. Jadi gimana nih, Nay? Jadi temen gue yang mau ceritain ini sebut aja namanya tuh Alia. Nah si Alia ini tuh waktu itu sekitar kelas 4 atau 5 ya gue lupa gitu. Dia tuh ada LDKS gitu dari sekolah kayak satu angkatan dia gitu ke daerah Bogor kan. Dia kan orang Depok sekolahnya. Terus kayak ada acara LDKS ke daerah Bogor. Nah, terus mereka tuh kayak dikasih taunya sama pemimpin pramukanya itu acaranya tuh ke Bogor tapi kayak yang kayak villa-villa gitu loh. Mereka kayak nggak mikir apa-apa gitu kan. Nah, mereka itu satu angkatan ini si Alia kesana tuh naik mobil tronton. Mobil yang gede itu ya? Yang bisa bareng-bareng gitulah. Naik itu kan, terus habis itu pokoknya pas mereka perjalanan biasa aja ya, kayak baik-baik aja gitulah. Pas Alia tuh agak bingung soalnya pas mereka tiba-tiba jalan itu kayak jalan naik ke gunung gitu loh. Terus mereka kayak, oh villanya di gunung kali ya gitu. Ternyata masih positif thinking. Iya, masih positif thinking lah, nggak mikir aneh-aneh. Ternyata pas sampai di tempatnya Alia tuh kaget karena dia nggak ngeliat ada villa sama sekali gitu loh di situ. Terus malah dia ngeliat kayak hutan, banyak apa sih kayak banyak pohon gitulah pokoknya. Nah terus pas dia turun dari tronton itu, dia salfok gitu sih sama satu pohon. Itu pohonnya gede banget kayak pohon beringin tapi kayak lebih tinggi, lebih gede, kayak emang gede banget gitu. Terus kayak vibes-nya serem gitu gak sih? Terus habis itu kan Alia tuh bengong yang ngeliatin itu. Nah ada temennya Alia itu namanya sebut aja namanya Karin. Nah si Karin ini tuh bilang kayak nepok pundak Alia gitu, terus kayak bilang udah jangan diliatin, ngapain sih kamu liatin apa, kata gitu. Terus ternyata kata Alia gini kayak, itu pohon apa sih Rin, kayak gede banget gitu kan, kayak gede banget, terus kayak serem banget gitu loh. Terus kata Karin udah jangan diliatin soalnya itu tuh ternyata pohonnya bekas syuting film horor. Film apa anjir? Kalian udah tahu sih ini film ini, tau gak sih film Danur Asih? Oh iya. Iya film itu kan itu ada adegan kayak orang naro sisir gitu kan. Si Asihnya tuh kayak naro sisir di pohon kan. Itu pohonnya pohon itu. Kan itu gede banget kan pohonnya. Terus kayak nah di situ tuh perasaan si Alia udah mulai nggak enak lah di situ, kayak udah takut gitu kan. Tapi kayak udahlah dia masih positive thinking. Nah akhirnya Alia sama ada tuh 4 temennya, pokoknya Alia, Karin, sama Lili, sama satu lagi namanya Kia. Nah mereka tuh kayak udah langsung ngelanjutin aktivitas selanjutnya gitu kan. Nah mereka baris ke aula buat makan siang segala macam lah gitu. Nah abis makan siang sekitar jam 3-an tuh mereka ada acara PBB gitu, tapi PBB itu kayak di atas gitu loh, jadi kayak ada tangga, tapi tau gak sih kalau tangga kayak tangga mau ke curug gitu kan, tangganya batu-batu gitu ya tangga kayak gitu. Terus naik banyak gitu loh, tangganya emang tinggi banget gitu kan. Terus itu tuh tangganya kayak di tengah hutan gitu loh jadinya, jadi kayak di tengah-tengah hutan ada tangga yang batu-batu itu. Nah akhirnya si Karin sama si Alia sama teman-temannya ini, sama keempat temannya ini, dia itu kayak di kamar mandi dulu lah, jadi mereka nggak
nggak tok jam 3 ke atas, jadi kayak mereka ketinggalan Telat rombongan gitu lah. Iya, terus habis itu pas mereka ke atas kan jadi kayak udah sepi banget gitu ya, jadi kayak udah pada ke atas, udah nggak ada orang gitu lah di bawah, Tinggal emang mereka udah sepi. berempat gitu Iya, ya. nah mereka berempat ke atas tuh kayak udah masih biasa aja, kayak masih bercanda-canda gitu kan. Nah tiba-tiba pas mereka tuh aneh karena kayak ngeliat musola, tapi kayak musola bekas gitu loh, kayak emang tapi musola, tapi kayak bayangin musola di tengah hutan gitu kan. Terus Jarang sih ada yang pakai iya, pasti. terus kayak emang itu gak kepake juga sih kayaknya. Terus pas naik lagi pokoknya kayak ada villa-villanya gitu, emang ada villa tapi kayak villanya di tengah hutan gitu jadinya. Tapi kayak nggak berpenghuni gitu sih itu villanya. Nah mereka naik lagi, ada ke villa itu kayak ada batu gede banget sih katanya. Itu katanya batunya tuh kayak hampir sepaha tingginya ya, tingginya kayak segede tinggi banget, gede banget sih itu. Terus akhirnya ya karena mereka nggak mikir aneh-aneh, jadi mereka ya udah lanjut jalan lah. Terus pas sampai atas kan mau PBB harus pakai baju pramuka lengkap gitu ya. Nah tiba-tiba Ala tuh baru sadar kalau ternyata topi dia tuh hilang, topi pramuka dia. Nah dia bilang lah tuh ke teman-temannya, ke si Karin, ke Lili sama Kia, bilang kayak udah duluan aja lah, aku mau nyari topi dulu, kayak jatuh ada di bawah gitu. Terus kata temen-temennya mau ditemenin apa enggak, terus kata dia nggak usah, sendiri aja gitu kan. Nah dia turun tuh sendiri, awalnya kan gak ada apa-apa ya udah kayak biasa aja gitu dia turun. Nah dia tapi turun gak sampai bawah banget, dia apa sih cuma yang lewatin jalan-jalan yang tadi dia lewatin doang. Nah tapi dia nggak ngelihat ada topi sama sekali jatuh apa gimana, jadi kayak ya udahlah kata dia, ya udahlah kayak nggak apa-apa deh gitu. Akhirnya yaudah dia ke atas lagi, udahlah tuh ngelaksain PBB sampai selesai. Nah selesai itu sekitar jam 5 sore apa jam 5 lewatan gitu dah. Terus habis itu kan di atas itu kayak ada kolam renang, terus ada area main gitu kan. Nah mereka tuh banyak ada yang turun juga, tapi ada juga yang tetap di situ, yang kayak mereka main-main dulu lah gitu di situ. Nah Alia sama ketiga temen ini kayak main-main dulu kan di situ. Nah mereka nggak sadar kalau mereka tuh main lama banget. Ternyata kayak sampai udah sepi, sampai di atas tuh tinggal mereka berempat doang. Terus kayak sekitar sampai mereka baru sadar kalau itu tuh udah mau maghrib lah pokoknya. Nah mereka disitu baru turun kan. Nah mereka turun kayak langsung buru-buru lah lari gitu kan ke bawah, karena udah serem juga kan Ya, pulangnya ngelewatin hutan gitu. lagi kan. Iya, terus habis itu pas mereka turun tiba-tiba si Kia tuh sadar kan ngeliatin yang batu tadi itu ya. Terus Kia sadar kayak Al itu topi lu bukan ya di atas batu, ada tapi lu tuh ada topi pramuka gitu di atas batu. Terus si Alia langsung nyamperin kan kayak ih, terus pas dilihat ternyata itu beneran topi dia. Topi dia bener-bener ada, kan topi dia tuh ada namanya gitu ya, ada tulisan, ada apa sih inisial nama A gitu. Iya, terus kayak itu beneran topi dia. Terus di situ dia kayak mikir kan, kayak maksudnya kalau orang iseng gak mungkin gak sih kan mereka ke atas. Mereka kan ke atas terakhir, terus kayak Ale yang pakai topi itu loh dari bawah. Terus kalau misalkan orang dari bawah yang naruh ke atas, ya nggak mungkin gak sih? Niat banget sampai naik batu gitu. Terus abis itu ya udah tuh akhirnya di situ ya udah Ale nggak mikir apa-apa gitu kan. Mereka lari lagi tuh ke bawah. Nah ternyata pas mereka lari ke bawah, sendalnya Ale tuh copot, ketinggalan sendalnya. Iya, tuh kayak emang hari sendal dia kali ya. Terus pokoknya sendal tuh copot kayak ketinggalan gitu kan di atas. Terus habis itu udahlah tuh ketinggalan di atas. Nah teman-teman tuh nggak sadar kalau sendalnya copot, jadi teman-teman udah pada ke bawah, jadi dia ditinggal gitu. Nah akhirnya ya udah kan balik lagi tuh ke atas ngambil sendal. Nah dia kan ke atas lagi ya, tiba-tiba di pinggiran hutannya, jadi kan ada pinggiran hutannya gitu ya, ada tuh di pinggirnya tuh kayak ada tebing gitu loh. Nah di tebing itu juga ada ayunan. Alia nggak tahu sih pas jalan, pas tadi mau naik ke atas dia nggak sadar emang ada ayunan itu apa enggak, cuma pas dia mengambil sendal itu ada ayunan gitu kan. Ayunan, tau nggak sih ayunan yang udah berkarat gitu dah. Udah lama gitu. Iya, emang udah kayak, tapi ayunannya diem aja kan di situ. Terus pokoknya Alia pakai sendalnya, pas dia mau terbalik, dia mau turun ke bawah, tiba-tiba itu ayunannya gerak sendiri, kayak tau nggak sih ayunan yang dinaikin orang, kayak bener-bener yang kencang banget gitu geraknya. Terus habis itu angin kali, tapi anginnya nggak segede itu bener-bener yang kayak ayunan kalau dinaikin orang gitu loh geraknya. Terus itu Alia langsung takut kan. Nah Alia langsung lari tuh ke bawah kan, langsung teriak lah manggil teman-temannya kan, panik gitu ya. Terus habis itu udah tuh dia ke bawah, udah mau maghrib kan. Habis itu pas maghrib yaudahlah mereka mandi siap-siap buat sholat maghrib sama buat makan malam kan. Udah tuh udah makan malam, acara selanjutnya tuh kayak ini loh, apa sih yang di lapangan gitu, api unggun lah biasa gitu kan.
Nah terus awalnya tuh pas api unggun ya udah kan mereka kayak ya udah masih ketawa-tawa segala macam, terus yang ada adegan nangis-nangis gitu lah di setelin sedih-sedih gitu kan. Nah terus tiba-tiba ada satu temannya Alia, sebut aja namanya Kirana. Nah dia tuh tiba-tiba berdiri, jadi tuh ini Alia, terus ini si Kia, terus sampingnya si Kirana ini, tiba-tiba dia berdiri gitu loh. Oh, mereka lagi pada duduk gitu. Iya, bikin lingkaran gitu kan. Terus habis itu dia tiba-tiba berdiri, terus dia dia duduk di depan api unggun itu. Kayak dekat banget Iya gitu. dekat banget kan, kalau orang bener mah kepanasan ya. Cuma si Kirana ini nggak ada kayak nggak ada Nggak ada ekspresi reaksi. kepanasan gitu. Terus di situ tiba-tiba dia teriak gede banget. Dia teriak gede banget, terus dia nangis kan. Langsung gimana sih orang nangis, tapi bukan nangis yang nangis sedih, kayak nangis makhluk lain gitu loh. Oh, iya, Ya iya. kayak gitu. Terus kan di situ kayak udah pada panik gitu kan, ya di situ kaget gitu kan. Terus tiba-tiba lama-lama tuh ada lagi yang kesurupan, ada lagi yang pernah sampai unggun, ada lagi, jadi kayak banyak gitu. Massal gitu. Iya, jadi kayak kesurupan massal gitu loh. Jadi kayak nular kali ya, nyamber gitu kan. Dan di situ yang nggak kesurupan tuh udah pada panik. Gimana sih, namanya masih kecil ya, mereka jadi Iya kayak sih. takut, panik gitu kan. Nah, terus akhirnya mereka pada nangis tuh yang nggak kesurupan. Pokoknya guru-guru semua udah nanganin yang kesurupan gitu Tapi lah. temannya Ale yang berempat itu kena nggak? Enggak ada yang kena, mereka berempat nggak kena. Terus habis itu yaudah tuh mereka kata guru-gurunya kayak yaudah yang nggak kesurupan langsung pada Balik ke aja. itu aja, langsung balik ke tenda, terus kayak doa terus, zikir terus, jangan bengong lah segala macam. Terus itu pokoknya udah hampir ada kali ya 15 orang yang kesurupan, terus kayak ada ustadz juga, kayak semuanya kayak udah pada itulah, udah kewalahan ituin yang kesurupan gitu kan. Terus akhirnya udah tuh mereka yang nggak kesurupan, Alia sama 3 temennya ini jalan kan ke tenda. Terus kayak mereka satu tenda dibikin jadi kayak adalah 10 orang atau berapa orang kan, tenda lu gede. Terus kayak mereka juga takut gitu loh kalau cuma berempat di tenda kan, jadi kayak dulu muat-muatin aja daripada takut gitu kan. Nah ya udah tuh akhirnya pas di tenda mereka doa terus kayak nangis lah, mereka kan takut ya, pengen pulang gitu kan, udah nggak betah gitu. Nah terus suara apa sih, kan dari lapangan api unggun itu ke si tenda ini kan gak terlalu jauh ya, Iya. jadi suara-suara orang kesurupan tuh Masih masih kedengeran Nah mereka tuh makin nangis kan, kayak panik, makin takut gitu. Nah tapi pas udah lumayan reda ya mereka capek juga kali ya, akhirnya ketiduran tuh. Nah kan satu tenda rame ya, jadi tidurnya nggak semua tiduran gitu loh, ada yang duduk, ada yang apa gitu. Terus si Kia tadi, si Kia yang temannya Ale ini, dia tiduran terus habis itu sekitar atau pokoknya udah tengah malam lah, pokoknya kayak kesurupannya udah pada berhenti juga. Terus dia tuh kebangun karena dia kebelet pipis. Akhirnya dia kayak pengen bangunin temennya, dia udah bangun Ale, si Karin, si yang lain, pokoknya gak dibangun tapi di situ. Nah akhirnya karena gak berani juga kan sendiri, akhirnya si siapa Kia ini tuh tidur lagi. Ya udah tidur lagi aja daripada takut kan sendirian, soalnya kamar mandi lumayan jauh, terus kayak kan di hutan juga serem ya. Terus habis itu yaudah tuh akhirnya kayak tidur lagi. Itu sekitar jam nggak tahu jam berapa, kayak dia kebangun lagi karena ada sesuatu yang jatuh, dia ngerasa ada sesuatu yang jatuh ke kepala dia gitu. Terus pas dia kebangun dong, otomatis kayak apaan yang jatuh gitu. Terus dia kebangun, pas dia kebangun dia kaget, kayak itu dia bukan di tenda, dia bukan lagi di tenda. Terus di mana? Pas dia kan dia duduk ya, dia duduk, dia ngeliat ke atas gitu, ternyata dia di mana coba, di pohon, di bawah pohon yang gede tadi itu. Dia bangun-bangun udah ada di situ. Iya, yang pohon yang gede tadi bekas syuting film horor itu, dia bangun-bangun udah ada di situ. Serem banget. Terus kan dia kayak masih linglung gitu loh, kayak ini Kaget, beneran masih kaget. gue ada di sini apa mimpi doang gitu. Akhirnya karena ya udahlah, akhirnya dia udah panik duluan kan, dia langsung lari lagi lah tuh ke tenda dia. Terus kini bener-bener nggak bisa tidur lah di situ. Terus pokoknya udah pagi, udah kebesokan harinya itu si Kia tuh di situ bengong terus. Mungkin dia mikirin kali ya itu Masih kejadian. shock sama Iya, nah kejadian dia juga belum berani cerita ke teman-teman yang lain. Nah ya udah tuh, harusnya kan mereka pulang zuhur ya, harusnya mereka pulang zuhur kan. Tapi karena karena kejadian semalam itu, akhirnya pulangnya dipercepat lah, jadi kayak jam 7 apakah habis sarapan mereka langsung pulang, karena kan mereka juga udah gak betah gitu kan di sana. Udah takut sih pasti. Mereka langsung pulang tuh. Nah selama di mobil di tronton itu, si Ale tuh sadar kan, kok si Kia tuh dari pagi, dari bangun tidur tuh kayak aneh gitu, kayak bengong sendiri gitu. Beda gitu sama hari-hari Nah biasa. si akhirnya di situ Ale cerita kan, si Kia cerita ke Alia kan, kayak
cerita yang tadi lah, semalam dia tiba-tiba kebangun udah ada di pohon itu. Tapi emang maksudnya kan Alia juga terus ditanya kan, Alia si Kia abis ngambil sesuatu kali dari hutan itu apa gimana, takutnya gitu kan. Tapi kata Kia enggak, dia nggak ngapa-ngapain. Oke, bingung kan, mungkin itu diganggu kali ya. Serem banget sih, Iya, gitu pasti. Dia langsung kayak nggak tahu lah, pokoknya kata Kia dia bener-bener kayak orang bengong. Kia kan takutnya dia kesurupan gitu ya. Ternyata ya kejadian itu serem sih. Kayak Kejadiannya nyata, pas ya. gue diceritain kayak gitu, bingung gak sih kayak kok bisa tiba-tiba dari bawah pohon. Kalau misalkan emang temen yang mindahin kan nggak mungkin kuat, itu kayak gabut banget sama Ngapain? mindahin orang ke pohon. Orang lagi kesurupan Tapi sampai banyak. sekarang nggak ada yang tahu sih itu siapa yang mindahin dia, yang bener-bener kayak nggak ada yang tahu aja. Serem sih, serem. Menurut Kayak lu gimana? aneh banget, tiba-tiba Iya dia lagi kan? tidur di tenda malah kebangunnya di pohon gitu. Iya. Ya udah sih kayak gitu. Gitu. Serem sih. Kalau misalkan kalian Kalian pernah ngalamin kejadian horor kayak gitu nggak guys? kalau misalkan pernah, coba kalian Komen di bawah. komen di bawah. Terus kalau misalkan kalian kayak ada hal-hal yang kayak nanya gitu, Bisa sharing di Kom- bisa kirim ceritanya ke email yang tertera di deskripsi deskripsi. kita. Kalau kalian suka sama video ini, kalian Jangan like, lupa like, komen, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. dadah. Dadah.